sebagai mahasiswa nanti kalau mau bikin tesis juga jangan sampai salah. Fenomenanya apa, teorinya apa gitu ya. Ya, saya pernah menolak tesisnya mahasiswa. Saya sudah ingatkan pada saat proposal, tapi rupanya tidak diindahkan ketika hasil. Dan saya lihat sampai sekarang mahasiswa tidak pernah lagi menghadap ya. Mungkin nggak tahu, saya nggak tahu apa ganti pembimbing atau apa. Dia membahas tentang kinerja sekolah, tetapi teori yang dia pakai adalah kinerja individu. Itu kan salah. Nah, lain kamar. Kalau kinerja sekolah berarti unit of analysisnya adalah organisasi. Ketika unit of analisisnya adalah organisasi, maka teori yang digunakan adalah kinerja organisasi. Jadi akan ketemu dengan Pringle, ketemu dengan Bloomberg, ketemu dengan apalagi banyak sekali teori-teori. Nah, saya kasih sebentar, saya akan tayangkan tentang kinerja organisasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai evaluasi strategis sebagai rangkaian dari implementasi manajemen strategis. Nah, sebagai rangkaian dari implementasi manajemen strategis, saya selalu mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang implementasi selalu ketemu dengan 3 hal tadi, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai ke evaluasi. Nah, apa yang dievaluasi pada atau ruang lingkup evaluasi strategis, yaitu tadi mulai dari persoalan penyusunan formulasi sampai kepada implementasi strategis. Itu yang dievaluasi. Jadi yang dievaluasi mulai dari kita merumuskan formulasi, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Jadi 2 hal yang kita pakai, mulai dari aturan organisasinya dan juga secara konsep, secara teoritik apakah sudah sesuai. Bagaimana menurunkan antara visi ke misi, kemudian ke tujuan, sasaran, kemudian strategi, dan sampai kepada program dan kegiatan ya. Nah, itu akan dievaluasi apakah itu sudah bersesuaian atau tidak. Kemudian dilihat lagi dengan sampai ke implementasi. Di implementasi juga masih dievaluasi lagi. Apa yang dievaluasi di implementasi? Dievaluasi di situ adalah kesesuaian antara pelaksanaan program dengan perencanaan yang sudah dibuat. Kesesuaian kegiatan dengan pelaksanaan dengan program tadi dan sasaran. Kadang-kadang kan ketika sudah sampai ke kegiatan itu melenceng dari apa yang sudah di sasarannya. Misalnya ya, pada saat kita melakukan kegiatan pelatihan, sasarannya adalah dosen-dosen pemula, taruhlah ya, dosen-dosen pemula. Tapi kemudian pada saat pelaksanaannya, karena ini kemudian didanai oleh bukan oleh kampus misalnya, tiba-tiba ada anggaran yang digelontorkan LPDP misalnya ya, dan LPDP itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada peserta misalnya ya. Nah, karena pesertanya diapresiasi tinggi, tidak mau dikasihkan ke dosen pemula, dialihkan pelatihannya ke dosen-dosen yang mungkin yang sudah senior atau di bawahnya lagi senior mungkin yang pertengahan. Kenapa? Karena persoalan tadi banyak yang berebut itu untuk dapat anggaran LPDP, apalagi kalau dijanji orang yang keluar dengan predikat baik pada pelatihan itu akan mendapatkan misalnya award dalam bentuk hibah penelitian dari LPDP. Wah, berebut orang. Akhirnya hilang, jadi sasarannya jadi beralih. Itu juga dievaluasi. Nah, evaluasi inilah yang kemudian menjadi tindakan korektif. Nah, sekarang di bagian evaluasi strategis. Nah, apa yang menjadi nah, awalnya saya mengatakan bahwa pada langkah-langkah implementasi strategis ada beberapa buku yang mencantumkan penyusunan indikator pencapaian tujuannya, pencapaian tujuan. Kalau saya bilang tujuan jangan yang diingat adalah tujuan yang dibawa misi, bukan itu. Tujuan yang saya maksud adalah seluruh tujuan mulai dari visi, tujuan, sasaran ya. Jadi ada yang namanya penentuan atau penetapan indikator pencapaian. Tapi ada juga yang memasukkan langkah ini sebagai langkah atau bagian dari kegiatan evaluasi strategis. Jadi di kegiatan evaluasi strategis itu yang pertama sekali adalah penyusunan indikatornya atau parameter dalam ketercapaian tujuan strategis ya.
Kemudian kegiatan lain dalam evaluasi strategis ini adalah pengukuran kinerja organisasi. Jadi bukan kinerja individu, kinerja organisasi. Ya, meskipun kita tahu bahwa kinerja individu merupakan bagian dari pengukuran kinerja organisasi. Tapi kalau kita bicara tentang kinerja organisasi, banyak model tentang kinerja organisasi dan tidak semuanya menyasar ke individu. Saya mau mencoba menampilkan dulu, atau sebelum saya tampilkan kinerja organisasi, saya tuntaskan dulu tadi ada beberapa kegiatan. Ya, tadi yang pertama tadi penyusunan indikator atau parameter keberhasilan tujuan. Yang kedua adalah pengukuran kinerja atau melakukan evaluasi terhadap organisasi, kinerja organisasi. Dalam hal ini adalah proses mulai dari formulasi sampai ke implementasi strategis. Kemudian yang ketiga adalah ada tindak lanjut. Jadi tindak lanjut hasil evaluasi strategis. Tindak lanjut ini dua. Pertama tindakan korektif, yang kedua tindakan pengembangan. Jadi tidak semuanya harus korektif, tapi ada tindakan pengembangan. Jadi dari hasil evaluasi itu ada hal yang ditemukan berbeda itu dilakukan koreksi, sedangkan hal yang didapatkan atau ditemukan ternyata sudah sesuai dan malah melakukan bahkan lebih baik, maka dilakukan yang namanya pengembangan. Ya. Nah, jadi dua hasil dari tindak lanjut dari hasil evaluasi itu korektif dan pengembangan. Bahkan di era sekarang ada lagi tambahan satu, berbagi ke kelompok yang lain. Jadi bukan hanya mengembangkan di dalam organisasi, tapi juga berbagi atau mendiseminasikan apa yang kita dapatkan itu ke lembaga-lembaga lain. Nah, sekarang saya mau share dulu terkait dengan model-model evaluasi kinerja atau mana tadi. Saya bikin sederhana saja. Nah, ini salah satu dari punyanya Melvin ini ya, Melvin J. Dapnik. Ini ada peralihan antara model kinerja individu ke kinerja organisasi ya. Jadi ada, ini kadang-kadang juga dipakai pada kinerja individu. Jadi misalnya ada persilangan antara fokus pada kualitas prestasi aksi dan kualitas hasil atau produk. Nah, kalau kita bicara mengenai produk, ini ada yang namanya kalau dia kompetensinya kalau dia fokus kualitas prestasinya tinggi, sedangkan hasilnya jadi prestasi ini pada prosesnya dia tinggi, tetapi dia kemudian produknya rendah, maka kita masukkan dia sebagai kompetensi masuk di dalam P2. Ini hasilnya ya. Jadi dia lebih fokus lebih kepada kompetensi. Jadi lebih berat pada penilaian kompetensi. Tapi kalau dia ke prosesnya atau prestasi aksinya rendah, kemudian kualitas hasilnya lebih ke produk, berarti sasaran pengukurannya adalah pada produksi. Sedangkan kalau kita mengukur fokusnya kualitas pada prestasi aksi rendah, tapi ke produk dia tinggi, maka tentu kita mengukurnya pada dampaknya atau outcome-nya. Ya, sedangkan fokus pada kualitas prestasi tinggi dan juga produk tinggi, itu berarti kita fokusnya pada produktivitas. Jadi sasaran atau ruang lingkup penilaian atau evaluasi sangat bergantung kepada kemana kita fokus penilaiannya. Ya, jadi kalau kita fokus kualitas prestasi aksinya tinggi, kemudian ke produk juga tinggi, maka kita berada di kolom produktivitas. Kita lebih banyak menilai pada seberapa banyak kuantitinya dari apa yang dihasilkan oleh organisasi. Ini yang pertama ya, ini oleh Melvin J. Dapnik. Kemudian ada lagi yang model kinerja yang ini juga banyak dipakai ya untuk pengukuran kinerja organisasi. Jadi ada dilihat dari dua cycle ya. Jadi pertama adalah pada bagian pada kebijakan. Jadi ini yang saya bilang tadi, mulai kita mengevaluasi di wilayah tujuan. Tujuan tadi ini taruhlah kalau tujuan strategis itu visi ya. Visi sampai ke visi lah. Visi tujuan strategis. Kalau tujuan operasional sudah masuk di tujuan dan sasaran ya. Nah,
ini dulu yang dievaluasi. Apakah tujuannya ini sudah sesuai dengan dengan apanya istilahnya wilayah organisasi tersebut, wilayah kerjanya organisasi apakah sudah sesuai dengan tujuan strategisnya. Taruhlah misalnya kalau sekolah itu apa sih yang menjadi gawenya begitu? Apa bidang kerjanya itu sekolah? Sekolah itu kan kita sebut sebagai lembaga pendidikan, ya. Kalau saya biasanya mengistilahkannya sebagai miniatur masyarakat ideal, ya. Nah, karena dia adalah lembaga pendidikan, berarti tujuan strategisnya harus mengarah kepada wilayah pendidikan. Nah, apakah ini policy cycle-nya itu sudah sesuai di situ, di tujuan strategisnya. Kemudian, apakah tujuan operasionalnya ini sudah menjabarkan yang saya sebut dengan cascading, melakukan cascading dari tujuan strategis ke tujuan operasional. Ini dulu ya, policy cycle-nya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan manajemen cycle. Kalau bahasa kita di dalam konsep manajemen strategis, ini kita sebut sebagai implementasi strategis. Ya, kita sebut sebagai implementasi strategis. Mana itu mulai dari input, bagaimana menyusun program, kemudian ada aktivitas kegiatan yang kita sebut yang lalu pada makalahnya Pak Zul itu dengan action, kemudian sampai kepada hasilnya. Jangan dipikir output itu sama dengan outcome ya. Output itu apa yang dihasilkan sesaat setelah selesainya kegiatan. Itu yang disebut dengan output. Sedangkan ada yang namanya hasil akhir. Hasil akhir itu outcome. Outcome itu adalah hasil dari program. Jadi output itu hasil dari kegiatan, sedangkan outcome itu adalah hasil dari program. Nah, ini ya, ada hasil antara dan ada hasil akhir, kemudian hasil akhir ini tentu akan diharapkan berdampak pada lingkungan. Nah, ini model kinerja yang dikemukakan oleh Bokat dan Van Duren. Ya, jadi kalau kita mau mengambil yang mana saja boleh dipakai untuk sebagai landasan untuk evaluasi kinerja. Nah, ini juga ada model yang dikemukakan siapa ini? Polet ya, ini Polet. Oh ya, ini dia lebih kepada kejelasan tujuan, kemudian bagaimana kapasitas manajemennya, mulai dari financingnya, kemudian bagaimana sumber daya keuangannya, bagaimana manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusianya, dan manajemen IT-nya, dan juga ada namanya pengembangan budaya organisasi. Nah, inilah yang kemudian 3 hal ini yang ikut diperhitungkan atau ikut dinilai untuk kemudian mendukung ada yang disebut dengan performance. Tapi pengukuran kinerja ini, organisasi ini, dia melihat performance-nya atau kinerja organisasi itu dalam hal dari efektifnya, keefektifan dari pencapaian tujuan itu, bukan dari efisiensinya ya. Nah, kemudian ada lagi model yang lain dari Polit dan Bokat ya. Jadi ini sama yang kita sering bahas juga ya. Bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan dilihat dari faktor sosioekonomik, dari persoalan-persoalan eksternal ya, eksternal yang tentu kita lihatnya bagaimana ini alat ukurnya, indikator pengukuran dari socio-economic problem itu ada 2. Jadi dari outcome dari segi impact-nya dan juga dari segi result-nya. Jadi selalu ada 2 ini, ada hasil antara dan ada hasil akhir. Itulah kemudian dilihat berdampak kepada socio-economic problems. Kemudian dari analisis kebutuhan inilah lahir tujuan. Nah, ini kalau kita sebut kemarin sebagai formulasi strategis ya. Nah, tujuan di sini tentu dilihat relevansi. Relevansi dari mana? Relevansi dari kebutuhan tadi. Jadi relevansi antara kebutuhan dengan juga faktor-faktor eksternal inilah yang kemudian melahirkan objektif. Yang disebut kemarin oleh Mipta sebagai cycle ya. Ini cycle-nya. Jadi ini program organisasi sebagai implementasi
implementasi strategis, ada input, activities, dan output. Outputnya ini kemudian melahirkan result dan hasil antara dan hasil akhir. Nah, tapi di sini apa yang berbeda dari pendapat sebelumnya, dia tidak hanya mengukur dari segi efektivitasnya, tapi juga pada efisiensinya. Dan yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, dia mengukur pada utility dan sustainability-nya. Jadi ini punyanya Polit. Kalau dulu kita kenal perkembangan teori manajemen itu dimulai dari effectiveness ya, kemudian masuk teori-teori manajemen, kemudian masuk efisiensi, dan terakhir itu setelah ada perubahan menjadi new public management, itu lebih kepada kebermanfaatan dan keberlanjutan. Jadi apa dia punya, sejauh mana dia memberikan manfaat, dan bagaimana dia bisa ada sustainability-nya, keberlanjutan dari program yang sudah. Nah ini ya yang menjadi model-model kinerja organisasi. Tadi ada juga dibahas oleh Mifta terkait dengan balance scorecard. Balance scorecard itu sebenarnya teorinya Kaplan ya, teorinya Kaplan banyak kali dipakai dalam pengukuran aspek-aspek ekonomi ya. Ini saya sengaja tadi foto ambil diagramnya Kaplan. Saya punya bukunya ini, buku aslinya Robert Kaplan dengan Norton. Kebetulan jadi kajian juga dari disertasi saya. Itu disebut dengan balance scorecard. Jadi kartu-kartu yang berisi skor tentang keseimbangan pada organisasi tersebut. Jadi ini balance itu keseimbangan, scorecard ini kartu berskor. Itu sebenarnya artinya ya. Jadi kalau dibilang BSC ya, balance scorecard. Ada 4 dimensi yang diukur dalam pengukuran kinerja organisasi menurut Kaplan ya dengan Norton. Pertama adalah dari segi perspektif pelanggan, ya, perspektif pelanggan. Kemudian yang kedua dari perspektif keuangan, kemudian perspektif proses internal, dan yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi ada tambahannya di sini. Kalau kita lihat itu banyak kan dulu orang hanya berpikir produktivitas ya, hanya bagaimana mengejar kuantiti, bagaimana mengejar banyaknya kuantitas produksi. Tapi kemudian oleh Kaplan dan Norton, dia melihat bahwa bukan hanya kuantitinya yang kita perlu perhatikan, tapi juga melihat apakah pelanggan puas dengan apa yang kita sudah hasilkan. Nah, kalau kita bawa ke dunia pendidikan, ini juga penting ya, bagaimana tanggapan masyarakat luar terhadap luaran dari lembaga pendidikan. Apakah orang tua, masyarakat itu merasa ada faedahnya ini, ada perubahan orang yang dari taruhlah kalau ibaratnya kalau seperti mesin ya, anaknya masuk misalnya dalam keadaan kumuh taruhlah, tidak kelihatan dia tidak terdidik, keluar nanti dalam kondisi bersih dan terdidik taruhlah kalau mau dilihat secara gamblang gitu ya. Jadi ada yang terlihat dan itu orang puas, anaknya misalnya baru 1 semester di sana, wah sudah bagus bacaan Qurannya taruhlah misalnya ya, kalau dia di madrasah. Dia baru 1 bulan di sana, wah berubah sekali dari anak yang tidak sopan misalnya menjadi sopan, hormat sama orang tua, bangunnya tidak telat lagi, tidak harus dibangunkan salat subuh. Itu kan semua dampak yang muncul dan dirasakan oleh masyarakat, oleh orang tua khususnya. Wah bagus ini sekolahnya anakku, tidak perlu disuruh lagi sholat. Contoh kecil saja ya, hal-hal yang sederhana yang mungkin tanpa instrumen kita sudah bisa mengukur itu hasilnya kalau dalam hal kepuasan pelanggan ya. Kemudian dari perspektif keuangan tadi, dari hal pembiayaan, jadi misalnya yang orang cari kan murah tapi berkualitas ya, orang cari itu kan, tapi kan susah didapatkan sekarang ya. Rata-rata yang berkualitas itu kita harus mengeluarkan sedikit dana. Nah sekarang yang perlu kita lakukan analisis atau keperlukan pertimbangan adalah seberapa besar kita mengeluarkan untuk manfaat yang bagaimana. Jadi nama analisisnya itu benefit cost analysis.
Jadi bagaimana kita memperhitungkan manfaat yang kita peroleh dengan biaya yang kita keluarkan. Jangan sampai biaya yang kita keluarkan justru manfaatnya tidak terlalu signifikan dengan apa yang kita harapkan, ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau orang bicara tentang standar kebermanfaatan bisa dilihat juga dari 3 bentuk ya. Ada namanya standar waktu, standar fisik, dan standar biaya. Ya, seberapa yang kita lihat, berapa biaya yang kita keluarkan, dan berapa lama kita memanfaatkannya itu. Jadi biasanya orang berhitung, kenapa kita harus mengeluarkan uang banyak? Ya karena cepat. Taruhlah kalau kita mengirim barang ya, kita mau cepat ya pakai ekspres. Kalau ekspres berarti kita harus mengeluarkan uang lebih daripada yang lambat. Nah, tentu berdasarkan kebutuhan juga. Kalau kita butuh harus hari itu juga ya kita pakai yang memang menyediakan itu. Jadi itu standar waktu bisa mempengaruhi persoalan keuangan. Ada enggak sekolah yang memperhitungkan itu? Misalnya kalau kamu bayar 10 juta, anakmu itu SD-nya cuma 4 tahun misalnya. Ya, enggak ada ya. Kayaknya tidak berhitung soal uang kita ya, tapi berhitung pada kemampuan anak ya. Ya, jadi tidak semua juga apa yang digunakan di dunia bisnis itu bisa diterapkan di dunia pendidikan. Karena di pendidikan kita tidak ketemu dengan barang, tapi kita ketemunya dengan manusia. Manusia itu lebih dinamis ya, lebih susah. Kadang-kadang hari ini modelnya seperti ini, besok mungkin ada perubahan lagi sehingga tidak bisa dilakukan apa yang diterapkan pada dunia di luar pendidikan dengan dunia pendidikan. Kalau standar fisik mungkin ya, misalnya kalau di sekolah yang berbayarnya biasa-biasa saja atau sekolah negeri, tidak perlu kita harus membawa bekal misalnya, ya. Tapi kalau kita di sekolah yang berbayar, anak-anak itu sudah dijamin gizinya, sudah ada breaknya, mereka sarapan misalnya yang minum susu, tambah snack, kemudian siangnya nanti ada disiapkan makan siang, disiapkan oleh kantin, makanannya sudah diukur kandungan gizinya dan sebagainya. Nah, sehingga orang mau kasih masuk anaknya di situ. Ya, ada enggak sekolah yang begitu ya? Ada ya. Ada sekolah yang begitu. Jadi dia meng-hire ahli gizi, kemudian memperhitungkan aspek setiap anak. Anak-anak itu, wah, Pak Rahmat kita sudah mau tutup baru masuk lagi ya. Jadi memperhitungkan faktor-faktor yang seperti tadi. Kemudian faktor apa lagi tadi yang saya sampai faktor yang keempat itu dimensinya pada perspektif proses internal. Ya, pada proses internal, bagaimana prosesnya? Apakah prosesnya itu bentuk pelayanannya, bentuk kualitas sumber daya manusia yang melayani dan sebagainya, itu juga ikut mempengaruhi. Nah, ada yang diukur dalam balance scorecard ini bukan persoalan setiap dimensi, tapi keseimbangan dari setiap dimensi tersebut. Jadi skor. Jadi kalau kita menggunakan balance scorecard, setiap dimensi ini punya bernomor dia, ada scoringnya. Nah, yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan kalau masing-masing dimensi ini menunjukkan nilai atau skor yang hampir sama, sehingga terjadi namanya balancing. Jadi keseimbangan di sini yang saya pernah dapatkan satu artikel juga ya tentang kinerja organisasi perguruan tinggi yang dia ibaratnya itu seperti kalau kita menyetel sound system. Sound system itu kan ada echo-nya, ada apanya dan sebagainya ya. Dia mengambil perumpamaan, tunggu saya lihat ya. Apakah saya masih simpan gambarnya? Saya kayaknya masih simpan gambarnya. Ada artikel yang saya baca mengenai bagaimana menyeimbangkan tadi, berbicara tentang keseimbangan ya di dalam organisasi. Ternyata di dalam manajemen perguruan tinggi ini artikel yang ditulis oleh siapa yang tunggu dulu ya. Ini bagus sekali menurut saya yang ini ya.
uh, namanya the governance equalizer model, ya, scaling its mode, university governance by Siman. Saya tampilkan dulu ya, tunggu. Mana dia tadi? Kelihatan enggak ini? Ya. Ini namanya University Governance Equalizer Model, ya. Jadi apa itu, ada kayak volume suara ya, berbentuk skala, kemudian tiap mode ini diterapkan untuk menerapkan governance, bentuk grafiknya seperti ini. Jadi boleh jadi ini setiap singkatannya ada, ini academic self governance, ini ya, ini akademiknya. Mungkin orang menurunkan dulu skalanya untuk akademik, apa itu tadi, self governance. Kalau academic self governance itu maksudnya begini, kita mengatur sendiri bagaimana pengelolaan berkaitan dengan sistem akademik yang ada di kampus kita, ya. Ini dia turunkan. Berarti kalau begitu tidak terlalu mandiri dia, ya, karena dia agak rendah, dia punya. Kemudian ada juga external stakeholders, ini AS. AS ini agak rendah. Yang mana paling tinggi? Yang dia buat dia punya skala lebih tinggi ini adalah MSG. MSG itu adalah Management Self Governance. Jadi ini yang dia buat lebih tinggi. Yang paling tinggi ini adalah bagaimana dia pengelolaan tata kelola di universitasnya itu dibuat mandiri. Nah, ini kalau kita lihat dalam regulasi di Indonesia, ada kita kenal dengan universitas berbasis apa itu, BLU, ada namanya berbadan hukum. Nah, kalau seperti Unhas yang berbadan hukum, ya punya MSG ini mungkin lebih tinggi dia, ya, mungkin sampai paling full. Jadi dia pakai grafik ini full, kemandiriannya paling full, ya. Dia sampai ke titik paling tinggi karena dia sudah melakukan manajemen secara mandiri. Sebaliknya pada SR, ini SR adalah state regulation, itu semakin rendah, semakin berkurang itu campur tangan pemerintah di dalam pengaturan di dalam pengaturan perguruan tingginya. Misalnya aspek keuangannya, itu mereka lebih apa itu lebih mandiri dibandingkan dengan perguruan tinggi yang tidak menggunakan apa itu menggunakan self governance tadi dalam hal self regulating, ya. Jadi ini modelnya yang dikemukakan oleh Siman, ya, di salah satu artikel dia menganalogikan ini dengan suara, kayak suara, ya, yang mana di misalnya kalau kita mau yang suaranya menggema, ya kita perbaiki lebih tinggi kontrol echo-nya. Tapi yang lain dan seterusnya diatur sedemikian rupa sehingga ini berdampak kepada keseimbangan pada organisasi di perguruan tinggi. Ya, ini kajian saya kebetulan untuk manajemen perguruan tinggi. Oke. Nah, itu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya analogi-analogi yang dipakai oleh teori-teori oleh teoretikus manajemen di dalam mengemukakan tentang konsep dan teori, ya. Khususnya tadi ya, kita tadi sebenarnya bahasnya adalah Kaplan, ya, Kaplan dan Norton tentang balance scorecard. Itu tadi yang banyak sekali ditanyakan, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang lain berkaitan dengan tadi evaluasi yang ada analisis internal eksternal sudah, ya, sudah terjawab, ya. Yang ya. Kemudian berkaitan dengan apakah kepala sekolah menggunakan ukuran yang tadi. Nah, kalau kita di Indonesia, konteksnya Indonesia, dia tidak pakai teori itu. Kalau kita di Indonesia mengukur kinerja individu, kinerja guru itu menggunakan kompetensi. Jadi dia punya teori itu, teorinya siapa, ya? Kan teori yang paling tua berkaitan dengan konsep kinerja itu adalah teorinya Fromm. Ya, Fromm itu menyatakan bahwa performance itu sama dengan dia pakai formulasi, ya, sama dengan capability ditambah dengan willingness. Jadi kapasitasnya kinerja individunya ditambah dengan kemauannya untuk berprestasi.
Nah, sehingga kalau di Indonesia lebih banyak menekankan pada capabilities-nya. Ya, jadi kalau kita lihat dalam undang-undang tentang guru dan dosen di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 berapa ya? 2014 ya atau 2007 saya lupa. Undang-undang tentang guru dan dosen dikatakan bahwa guru itu diukur kinerjanya dengan 4 kompetensi. Ya, jadi guru harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi profesional, kemudian kompetensi kedua pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Itu ya, benar ya. Profesional, kemudian pedagogik, sosial, dan juga kepribadian. Jadi ada 4 kompetensi yang diukur pada guru. Jadi kepala sekolah, apakah kepala sekolah yang menilai ataukah pengawas? Nah, ini pada jenjangnya ya. Jadi kalau kita lihat tugas kepala sekolah itu menurut Permen nomor 58 tahun 2018 disebutkan ada 3 tugas pokoknya kepala sekolah. Yang pertama tugas pokok manajerial, yang kedua tugas pokok supervisi, dan tugas pokok kewirausahaan. Ya, ini tugas pokok ya, belalai kompetensi kepala sekolah ya. Kalau kita bicara tentang tugas pokok kepala sekolah itu 3 tadi. Di PMA juga, di madrasah juga itu, yang kemudian dimasukkan lagi, diakui bahwa itu juga tugas pokok kepala madrasah ya. Nah, pertama tadi tugas pokok manajerial, melaksanakan fungsi sebagai manajer di sekolah, melaksanakan kegiatan perencanaan, kegiatan pengorganisasian dan seterusnya. Kemudian ada tugas pokok supervisi. Pada saat melakukan supervisi, melakukan monitoring terhadap kegiatan pembelajaran, kepala sekolah itu menggunakan kemampuannya dalam kepemimpinan pembelajaran. Nah, kepemimpinan pembelajarannya inilah yang dia gunakan untuk melakukan supervisi terkait dengan supervisi akademik dari guru-gurunya. Ya. Nah, di dalam melakukan supervisi, dia juga menghasilkan yang namanya nilai. Tapi nilai di sini untuk keperluan perbaikan berkelanjutan. Jadi nilai yang diberikan kepada guru itu juga itu sebagai nilai formatif yang bertujuan untuk perbaikan berkelanjutan. Ya, apakah itu digunakan untuk kenaikan pangkat? Iya, digunakan juga karena ada fungsi penilaian di situ. Nah, sehingga kepala sekolah juga ikut memberikan penilaian kepada guru. Nah, apa tugas pokok dan fungsinya pengawas? Pengawas itu betul atasannya adalah dinas. Karena dia merupakan salah satu pokja di bawah naungan dinas atau di Kementerian Agama disebut dengan di bagian seksi seksi pendidikan madrasah kalau tidak salah ya. Dia salah satu organisasi di bawah itu. Jadi dia bertanggung jawab langsung ke dinas. Nah, pengawas ini punya tugas 4. Yang pertama dia melakukan yang namanya pembinaan. Ya, jadi ada pembinaan dulu. Jadi pengawas itu melakukan pembinaan. Pembinaannya tidak hanya kepada kepala sekolah, tapi juga kepada guru-guru. Ya, itu membina dulu dia. Bagaimana melakukan pembinaan? Dia bisa ditugasi sebagai pelatih untuk guru-guru. Jadi dia bisa jadwalkan. Cuman saja yang kita lihat prakteknya di sekolah-sekolah, khususnya yang pernah saya datangi dan ini khusus di Sulawesi Selatan dan daerah-daerah timur ini, kita kekurangan tenaga pengawas. Sehingga kegiatan pembinaan ini hampir tidak semua pengawas melakukannya. Dia melakukannya berbasis gugus, tidak lagi secara individu. Pembinaannya tidak by individual, tapi dia berbasis gugus. Yang mana itu maksud dengan berbasis gugus? Dia menjadi pembina di MGMP atau KKG, kelompok kerja guru dan musyawarah guru mata pelajaran kalau di tingkat SMP. Yang lucunya juga, satu pengawas itu kan kalau di dalam peraturan perundangan itu maksimal 10 dampingan. Ini lebih ini, bahkan kemarin ada yang meneliti, mahasiswa saya itu meneliti, dia buat disertasi ya. Disertasi itu satu kabupaten itu cuma 2 pengawas. Pengawas mata pelajaran agama ya. Mata pelajaran agama
mulai dari SD, SMP, sampai SMA, hanya 2 pengawasnya. Coba bisa dibayangkan. Bagaimana dia melakukan pembinaan berkaitan dengan kompetensi guru kalau pengawasnya hanya 2 untuk beberapa puluh sekolah. Ya paling bikinnya secara daring. Setiap bulan dikumpul semua guru-guru binaannya, kemudian dibina. Nah, itu tugas pertama dari pengawas. Yang kedua, melakukan monitoring atau pengawasan. Pengawasan ini bisa diartikan juga melakukan supervisi. Jadi, supervisi ini ada 2, supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, ini yang paling banyak dilakukan. Kalau saya lihat ya, porsinya itu lebih banyak. Saya biasa tanya, saya kebetulan memandu beberapa pengawas, mendampingi pengawas untuk melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka. Saya kadang-kadang tanya ya, tanyanya, Anda sudah melakukan supervisi, di bagian sini Bu sudah. Apa yang Anda dapatkan monitoringnya? Ya, sudah Bu, saya sudah minta lebih banyak itu supervisinya berkaitan dengan administratif. Dicek RPP-nya guru, dicek soal-soalnya guru, itu yang banyak. Jarang sekali kita mendengarkan ada supervisi yang sifatnya pembelajaran masuk ke dalam kelas, kemudian berikan nanti diskusi dan proses pemberian pembinaannya itu dilakukan secara kayak apa ya, kayak guru ke murid memberitahu begitu. Baik kalau memberitahu, kalau dimarah-marahi. Salah tadi itu punya, tidak ada konsultatif gitu. Tidak ada pola konsultatif dan asimetris. Jadi mestinya pendampingan yang dilakukan, supervisi yang dilakukan dilanjutkan dengan pendampingan. Jadi ini yang ketiga ya. Jadi ketiga itu tugasnya pengawas adalah melakukan pendampingan. Jadi setelah melakukan supervisi ada pendampingan. Pendampingannya apa? Setelah disupervisi disampaikan, kita tanya dia. Saya sudah kasih contoh sebenarnya, beberapa saya kasih contoh. Misalnya melakukan sudah melakukan supervisi, ada temuannya. Temuannya ditanyakan saja langsung ke gurunya. Kamu tadi merasa ada hal yang kurang enggak? Ada yang kamu rasakan responnya peserta didik seperti apa? Oh iya Bu, saya responnya seperti ini. Responnya tadi peserta didik ketika saya bilang begini ini. Menurut kamu itu bagus tidak? Nah, mestinya begitu, konsultatif namanya. Jadi kita memanfaatkan juga potensi dari guru. Tidak langsung bilang, tadi itu kau salah besar. Tidak bisa begitu. Nah itu yang banyak, pengawas begitu yang banyak. Kalau dibantah sudah marah. Ya, itu yang banyak yang terjadi. Sehingga tidak ada pendampingan, itu tidak berlangsung secara baik. Nah, hasil dari supervisi ini ada tindak lanjut. Tindak lanjut inilah yang kemudian didampingi perbaikannya. Nah, selanjutnya tugas keempat dari pengawas itu adalah sebagai penilai. Tugas penilaian. Jadi pengawas juga melakukan penilaian. Bahkan kalau pengawasnya tidak tanda tangan, tidak cair itu sertifikasinya guru. Jadi 2 sekarang yang bertentangan, kepala sekolah dan pengawas. Tapi khusus untuk jenjang apa ya, saya lupa. SD atau SMA ya, yang saya lupa. Kalau apakah dia masih tanda tangan pengawasnya, saya tidak ingat. Ada kayaknya yang sudah ditiadakan tanda tangan pengawas, hanya kepala sekolah saja ya. Jadi begitu ya untuk tadi siapa yang menilai, mengevaluasi. Apakah tindakan korektif ini akan melahirkan strategi baru? Iya. Jadi kalau ada yang dianggap keliru, maka harus dipikirkan langkah selanjutnya. Makanya di dalam formulasi itu penting sekali, tidak hanya merencanakan satu rencana. Kita pernah, saya kebetulan ada lisensi sebagai pelatih untuk perencanaan berbasis data di tingkat nasional. Kita pernah berdiskusi bahwa apa yang kurang dari perencanaan yang ada di Indonesia, kita tidak ada mitigasi perencanaan. Ya, mestinya ada plan yang lain, bukan hanya 1 atau 2 plan. Harusnya ada plan yang lain. Jadi ketika misalnya saja ya, ketika kita kita punya negara ikut terserang COVID kemarin ya, ada 6 bulan kan kita lama sekali berpikir baru kemudian ada tindakan.
6 bulan dulu kita tinggal di rumah, baru ada keputusan kita mau apa gitu. 3 bulan atau 4 bulan ya baru ada keputusannya yang padahal negara-negara yang lain sudah langsung ini karena mereka punya perencanaan ada mitigasi. Jika terjadi hal-hal yang terdesak maka kita ambil yang ini gitu. Syukurnya kita punya negara yang apanya itu masyarakatnya itu cepat sangat adaptif dan mudah belajar meskipun di tengah-tengah belajarnya itu kadang-kadang ya kita lihat ada riak-riaknya ya. Ya, orang yang belajar itu kalau sudah dewasa sebenarnya negara itu tidak perlu ada riak. Kita belajar dengan sabar sambil lihat apakah hasilnya gimana, tapi kita punya sifat-sifat kita punya masyarakat itu baru coba sekali tidak ada dia rasa langsung berbicara. Kita punya masyarakat ya. Kadang-kadang saya bilang sabar dulu, sabar, belajar sabar. Dicoba lagi. Coba kalau tidak bisa tambah modifikasi. Jangan langsung dan menyalahkan orang lain. Itu yang paling ngeri ya. Kalau ada yang tidak bagus pada dirinya, bukan dia hadap diri, lihat saya kayaknya yang kurang benar ya. Manualnya seperti ini, apakah saya sudah jalankan dengan benar? Dia langsung salah orang lain. Itu memang itu yang ini nih. Selalu cari kambing hitam. Padahal kambing hitam itu mahal harganya dia. Ya, jadi itu kita punya kebiasaan. Nah, saya menganggap kebiasaan-kebiasaan yang muncul di masyarakat ini adalah kegagalan kita juga sebagai pendidik. Ya. Karena kita di dunia pendidikan tidak membiasakan anak-anak kita juga untuk terbiasa hadap diri. Contoh saja ya, pola pendidikan kita di keluarga, kalau anaknya misalnya terantuk pintu, yang dipukul siapa? Yang dipukul pintu. Ini memang pintu ini. Kamu bikin menangis. Padahal kan bukan pintu yang bermasalah ya. Yang bermasalah itu adalah anak kita karena tidak lihat ada pintu di situ. Nah, mestinya, kalau ada ini, kasihannya tidak lihat tadi pintunya, nak ya. Nah, mestinya kan diajari begitu ya. Tapi biasanya ibu-ibu itu pukul pintunya. Ya pintu ini. Ataukah tangan kita teriris pisau ya. Teriris pisau yang disalahkan bukan kitanya yang mana pisau ngerti. Pisau itu sesuai dengan siapa yang pegang. Tapi yang disalahkan pisaunya, malah biasa dilempar pisaunya. Saya juga heran ya. Jadi tadi pagi saya kebetulan tidak sengaja ya buka medsos, langsung keluar itu ada kebakaran di Jalan Nuri. Termasuk kebakaran yang lalu di Trans ya waktu sesudah Lebaran ya. Yang saya heran itu masyarakat kita kok lihat kebakaran. Dulu kan itu orang kalau lihat kebakaran cepat-cepat cari ember air, sumber air dan sebagainya untuk bantu orang menyiram air. Yang ini justru divideokan. Aduh. Justru ambil HP, videokan itu kebakaran. Nah, itu kan sudah persoalan itu dalam dunia pendidikan. Kalau saya itu persoalan, saya kasih tahu guru-guru saya, ini gejala pada masyarakat yang adalah hasil-hasil dari kita punya kerjaan kita di dunia pendidikan. Itu termasuk tadi kepuasan pelanggan sebenarnya. Masyarakat akan melihat, ini produk pendidikan ya. Guru-gurunya sudah disertifikasi, kok murid-muridnya tidak peduli begitu, tidak mempunyai kepedulian terhadap situasi sosial. Mau makan bukan baca doa dulu, tapi dipoto dulu makanannya. Padahal kalau kita dapat makanan kan harusnya bersyukur, ya Allah, Kau telah tumbuhkan tanaman ini sehingga bisa menjadi makanan yang nikmat. Ya Allah, ini tidak, ini ambil kamera, foto. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan baru dan itu adalah produk pendidikan kita yang mempunyai ada integrasi dengan situasi lingkungan ya. Jadi tapi termasuk diantaranya adalah hasil dari pendidikan kita, bagaimana siswa kita bisa menyikapi perubahan yang ada di sekitarnya ya. Harusnya kita punya guru-guru mengajarkan kepada peserta didiknya bagaimana menyikapi perubahan yang terjadi ya, bukan hanya bagaimana menggunakan teknologi,
tapi bagaimana menyikapi terkait dengan perkembangan teknologi. Oke. Saya kira itu berkaitan dengan evaluasi strategis, mudah-mudahan terpahami bahwa evaluasi strategis itu tadi ada setidaknya dia meliputi tadi menetapkan dulu indikator, sehingga ketika kita mengukur, tahu apanya yang mau diukur. Tadi ada banyak sekali model-model pengukuran organisasi, kinerja organisasi, dan bisa kita menentukan scope daripada apa yang akan kita evaluasi. Tapi kalau kita bicara tentang manajemen strategis, maka kita akan mengevaluasi mulai dari tujuannya tadi, kemudian implementasi, pengukuran-pengukuran pencapaiannya itu yang dilihat. Selain itu juga prosesnya, proses penjabaran dari tujuan menjadi program dan seterusnya. Ya, jadi tidak. Ya, silakan kalau ada yang masih mau bertanya, silakan. Oke, masih ada yang mau bertanya? Atau ada yang merasa pertanyaannya belum terbahas? Silakan. Sudah semua ya? Semoga bisa terpahami dengan baik. Insya Allah, Bapak Ibu, ini pertemuan terakhir kita. Nanti mid semesternya UTS-nya akan saya kirim lewat virtual, lewat secara asinkronus, secara sinkronus ya, lewat Lentera. Nanti lihat saya di Lentera, bagaimana modelnya. Saya baru rencana mau buat, sehingga saya belum beritahu bagaimana bentuknya ya. Nanti baca saja. Kalau ada hal yang masih belum dipahami terkait dengan UTS-nya bisa hubungi saya ya. Baru akan saya buat, belum saya buat. Jadi sehingga saya belum bisa memberikan bayangan bagaimana isinya ya. Insya Allah pekan depan sambil sudah bisa menghubungi dosennya, dosen berikutnya. Nanti bisa sambil kuliah atau mengerjakan dulu baru kuliah. Tapi saya kira untuk memanfaatkan waktu, efisiensi waktu, sudah bisa lanjut ke materi berikutnya. Pembagiannya saya kira sudah ya. Jadi materinya sama dengan yang RPS saya. Jadi saya sudah bicarakan dengan Bu Yuspiani. Jadi apa yang kita sudah bahas di RPS kita, itulah yang akan tetap terus dilanjutkan oleh Bu Yuspiani ya. Jadi silahkan nanti dibagi, modelnya sama, kita memaparkan seperti ini. Malah Bu Yus itu maunya polanya itu pola tulisannya sudah menggunakan pola artikel ya. Jadi artikel jurnal. Jadi silahkan nanti mempola makalahnya seperti itu supaya sesuai dengan yang dikehendaki ya. Oke. Saya kira demikian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses perkuliahan. Dan ya, selamat melanjutkan dan sampai ketemu lagi di mungkin di kegiatan lain ya, bukan dalam kuliah yang sama ya. Karena kalau kuliah yang sama berarti Anda tidak lulus. Ya. Kalau kita ketemu dengan kuliah yang sama berarti Anda tinggal. Istilahnya kalau di SD, SMP tinggal kelas. Tidak ada sekarang tinggal kelas di perguruan tinggi juga tidak ada. Ya, hanya ada mengulang. Kalau belum cukup kompetensinya ya mungkin disuruh ulang, di. Ya. Ya, saya kira cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kebersamaannya. Bukan hanya mahasiswa yang belajar ya, dosen juga ikut belajar. Bukan hanya dari segi materi, tapi dari proses, dari apa yang muncul, kita juga bisa belajar dari setiap orang. Dan pelajaran itu bukan hanya dari kebaikan, tapi dari keburukan pun kita bisa belajar ya. Jadi hal-hal yang baik kita bisa terima, hal yang kurang itu jadikan pelajaran supaya kita tidak seperti itu. Ya, jadi saya kira bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita jalani itu bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Baik, mari kita tutup. Atau ada yang mau menyampaikan dulu sesuatu hal terkait dengan refleksi untuk perkuliahan kita? Silakan. Masih ada waktu 4 menit.
Oke, baik Bu. Kalau silakan. Baik, setidaknya saya mewakili teman-teman sudah berterima kasih kepada Ibu sudah membimbing kami dan sepengetahuan saya Ibu sudah menyampaikan dengan secara baik, sangat baik, menyampaikan materi kepada kami yang tidak hanya berdiskusi tetapi juga memberikan pencerahan gitu. Ya, mungkin berbeda dengan dosen-dosen yang lain dan ini sudah menurut saya sudah sangat baik dan saya mewakili teman-teman terutama mungkin ada tambahan dari teman nanti merasa terima kasih Ya, banyak sudah membimbing kami. baik. Makasih Pak Mamdu. Saya terima kasih atas apresiasinya. Oke, ada yang lain? Ya, kalau sudah tidak ada, ya saya kira cukup. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Saya keluar ya.